Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Deni selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Kemanusiaan dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Aulia Hurul Aini dengan NIM 41014211185 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai literasi digital kemanusiaan. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama, yaitu mengenai revolusi industri, yang kedua Society 5.0, yang ketiga Internet of Things, yang keempat Big Data, yang kelima Artificial Intelligence, dan yang keenam e-commerce, dan yang ketujuh etika dunia siber. Oke, kita langsung ke materi yang pertama mengenai revolusi industri. Revolusi industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya sehingga menjadikan setiap prosesnya jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Oke, yang selanjutnya ada tahapan revolusi industri ada 5. Untuk revolusi industri 1.0 dimulai pada tahun 1765 yaitu penggunaan mesin uap dalam industri. Untuk revolusi industri 2.0 dimulai pada tahun 1870 itu sudah muncul penggunaan mesin produksi massal tenaga listrik atau BBM. Untuk revolusi industri 3.0 pada tahun 1969 itu sudah muncul penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Dan untuk selanjutnya revolusi industri 4.0 itu mulai tahun 2019 sampai saat ini itu sudah muncul mesin terintegrasi jaringan internet. Dan yang terakhir yaitu revolusi industri 5.0 yang akan datang ya, yang masa akan datang yaitu kemunculan robot-robot cerdas yang menggantikan peran manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua mengenai Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep masyarakat masa depan yang diusulkan oleh Jepang. Masyarakat 5.0 merupakan masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system atau MEMS, dan internet. Selanjutnya, mengenai IoT Reference Model. Nah, ini ada 7. Yang pertama, Physical Device Controller. Nah, ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu sensor, bagian yang kedua embedded system atau sistem benam, dan bagian yang ketiga yaitu gateway. Nah, untuk IoT reference model yang kedua yaitu connectivity. Perangkat komunikasi yang menghubungkan antara perangkat fisik dan edge computing bisa berupa 4G, Wi-Fi, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, edge computing, yaitu layer yang berfungsi untuk menangkap data yang dikirimkan dari sensor. Pada layer ini, data dipersiapkan untuk dapat disimpan pada suatu database. Untuk IoT reference model yang keempat, mengenai data accumulation.
Data apa sih data accumulation ini? Pada layer ini, data yang telah sampai disimpan pada suatu storage, di mana storage yang dapat digunakan bisa berupa SQL atau NoSQL base. Untuk yang kelima, data abstraction. Layer ini berfungsi untuk mengatur aliran data di sisi server atau cloud, di mana data yang masuk akan diarahkan menuju ke tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain seperti visualisasi, mesin learning, atau lainnya. Yang keenam, application. Layer ini memiliki fungsi sebagai control system vertikal untuk mobile aplikasi dan juga bisnis intelijen dan analisis, di mana data diolah dengan mesin learning untuk mendapatkan klasifikasi, klaster, dan juga peramalan data. Untuk IoT reference model yang terakhir yaitu collaboration and process. Layer ini memberikan informasi kepada personal untuk dapat melakukan suatu hal berdasarkan data yang diterima. Proses bisa dilakukan sebagai feedback. Untuk keamanan di masing-masing layer memiliki sistem keamanan sendiri-sendiri sehingga data bisa terproses dengan aman. Lanjut. IoT ini mempunyai perangkat ya. Biasanya itu ada 5 komponen penting yang dimiliki IoT. Yang pertama ada sensor. Apa sih sensor? Sensor yaitu berfungsi sebagai penerima atau pengeleksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor. Misalnya, sensor suhu untuk mendapatkan informasi suhu, kamera, mikrofon, dan lain sebagainya. Oke, untuk perangkat IoT yang kedua yaitu CPU atau komputer. Komputer di zaman ini tidak harus berbentuk laptop atau tower. Khusus untuk membuat perangkat IoT, ada perangkat komputer kecil atau sering disebut single board komputer seperti Raspberry Pi atau Arduino. Perangkat komputer kecil inilah yang diprogram untuk mengolah informasi dari sensor yang terpasang dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor. CPU juga bertugas sebagai pengolah data yang nantinya akan dikirim ke perangkat lain untuk diolah. Untuk perangkat IoT yang ketiga yaitu sistem informasi. Embedded device untuk perangkat IoT memerlukan sistem informasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil atau portable dan memiliki spesifikasi yang minim. Sistem operasi inilah yang menjadi nyawa dari perangkat atau modul atau embedded device atau perangkat IoT. Untuk yang keempat yaitu jalur komunikasi. Setelah sensor mengoleksi informasi dan CPU mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang telah diolahnya ke user atau bahkan ke server pusat. Media komunikasi di sini bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi, dan untuk mengirim informasi dari tempat yang jauh tanpa batasan dan waktu, maka perangkat IoT akan menggunakan media internet. Untuk perangkat IoT yang terakhir yaitu keluaran. Keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu atau menggerakkan motor, menyalakan lampu, membunyikan alarm, atau menampilkan data di layar, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengenai Big Data. Apa sih itu Big Data? Big Data merupakan tindakan pengumpulan dan penyampaian informasi yang besar untuk analisis. Jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global hampir tak terbayangkan jumlahnya. Big Data juga mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam berbagai bidang. Contohnya, seperti di bidang bisnis, yaitu pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk dan pengambilan keputusan yang cerdas.
Oke, nah di Big Data ini biasanya ada yang namanya 5V. Apa sih itu 5V? Yang pertama, volume. Volume itu ukuran awal dan jumlah data yang dikumpulkan. Semakin besar volume data yang dikumpulkan, semakin besar kemungkinan data tersebut dianggap sebagai big data. Oke, V yang kedua, variety. Apa itu variety? Yaitu berkaitan dengan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan. Biasanya merujuk pada tingkat kepercayaan yang ada dalam data yang dikumpulkan secara keseluruhan. V yang ketiga yaitu value atau nilai, yaitu mengacu pada nilai yang dapat diberikan oleh big data. V yang keempat mengenai velocity atau kecepatan, yaitu merujuk pada seberapa cepat data dihasilkan dan bergerak. Kecepatan data menjadi aspek penting bagi perusahaan yang membutuhkan data. Mereka mengalir dengan cepat sehingga tersedia pada waktu yang tepat untuk membuat keputusan terbaik. Dan V yang terakhir yaitu veracity, yaitu berkaitan dengan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan merujuk pada tingkat kepercayaan yang ada dalam data yang dikumpulkan secara keseluruhan. Jadi 5V itu ada volume, variety, value, velocity, dan veracity. Next. Oke, materi yang kelima yaitu mengenai artificial intelligence. Apa sih itu? Yaitu kecerdasan yang ditambahkan dalam sebuah sistem komputer sehingga bisa menciptakan teknologi menyerupai cara berpikir dan berperilaku seperti manusia. Cara kerja artificial intelligence adalah sesuai dengan algoritma pemrograman di dalam sistem komputer sesuai dengan apa yang telah diberikan saat pembuatannya. Bisa dikatakan algoritma tersebut merupakan kerangka berpikir bagi AI untuk memproses seluruh jenis data. Nah, di sini ada contoh AI dalam kehidupan. Yang pertama, perangkat smart home atau rumah pintar. Yang kedua, logistik dan transportasi. Dan yang ketiga, media sosial. Nah, selain contoh AI dalam kehidupan, ternyata ada contoh produk AI dalam kehidupan, yaitu Siri. Siri itu biasanya yang ada di iPhone atau Apple. Yang kedua ada Tesla dan yang terakhir ada Netflix. Oke, selanjutnya untuk materi ke-6 mengenai e-commerce. Nah, e-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Berbagai tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar diantaranya adalah yang pertama, business to consumer, yang kedua business to business, yang ketiga business to consumer, consumer to consumer, yang keempat social e-commerce, yang kelima mobil e-commerce, dan yang keenam local e-commerce. Apa sih kemanfaatan dari e-commerce? Yang pertama, jangkauannya itu luas. Yang kedua, unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga, biayanya rendah. Yang keempat, tidak perlu stok barang sendiri. Yang kelima, memproses transaksi dan pengiriman itu dengan mudah. Yang keenam, dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. Dan yang ketujuh, bekerjanya di mana saja dan dari mana saja. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai etika dunia cyber. Kita harus dalam etika dunia cyber itu harus ada prinsip. Prinsipnya itu THINK, true, helpful, illegal, necessary, kind. Itu dapat dijadikan prinsip dasar yang sederhana untuk membantu kita menggunakan media sosial dengan cerdas. Oke. Nah, apa sih itu true? True itu adalah pastikan informasi yang dibagikan itu benar, bukan hoax. Yang kedua, helpful. Hendaknya apa yang dibagikan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, ilegal. Hindari menyebarkan konten ilegal dan pastikan konten yang diunggah tidak melanggar hak cipta. Yang keempat ada necessary.
yaitu sadari bahwa tidak semua hal perlu dibagikan ke media sosial. Hindari menyebarkan informasi pribadi. Dan yang terakhir yaitu kind. Pastikan konten yang dibagikan merupakan konten positif. Oke, nah ada ini panduan dasar dari etika dunia cyber. Yang pertama, menjaga privasi. Yang kedua, keamanan akun. Yang ketiga, harus menghindari hoax. Yang keempat, menyebarkan hal-hal positif. Dan yang terakhir, menggunakan seperlunya. Oke, etika bermedia sosial. Ada 6 hal yang pantang dilakukan saat bersosial media. Untuk yang pertama, tidak boleh memulai konflik. Itu pantangan dalam melakukan sosial media. Yang kedua, curhat masalah pribadi. Yang ketiga, mengejek orang lain dan menyebut namanya. Yang keempat, menjelekkan orang lain tanpa menyebut namanya. Yang kelima, berbagi foto pesta gila-gilaan. Yang keenam, bersikap terlalu ekstrim. Ini merupakan etika bermedia sosial dan tidak boleh dilakukan ya. Selanjutnya ada hukum dan perundangan dalam bermedia sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Asas undang-undang ini adalah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Oke, berikut ada beberapa undang-undang menurut ITE. Yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yaitu tertera pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Yang kedua, penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, tanda tangan elektronik pada pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik pada pasal 15 dan 16 Undang-Undang ITE. Dan yang kelima, perbuatan yang dilarang atau cybercrimes. Beberapa cybercrimes yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain, yang pertama, konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan yang tertera pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Yang kedua, akses ilegal pada pasal 30. Yang ketiga, intersepsi ilegal pada pasal 31. Yang keempat, gangguan terhadap data atau data interference pada pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang kelima, gangguan terhadap sistem atau sistem interference yang tertera pada pasal 33 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir, penyalahgunaan alat dan perangkat, yaitu yang tertera pada pasal 34 Undang-Undang ITE. Oke, mungkin cukup sekian untuk penyampaian materi mengenai literasi digital dan kemanusiaan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.